mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sekarang kan udah ada yang masuk masa-masa liburan. Gua mau ngingetin nih, jangan lupa untuk terus maintain relasi kita dengan Tuhan ya. Baik lewat saat teduh, berdoa, dan berpuasa. Selain itu, gue juga gak bosen-bosen buat ngajak kalian semua yang ada di Bandung, yuk ibadah onsite bareng-bareng di setiap hari Minggu jam 11.30, tentunya di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja ya, dan ajak juga teman-teman kalian. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR yang ada di layar. Selamat memberi! Sekian info-info kali ini, yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy weekend and God bless you! Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God,
Welcome back to Campus Connection. Di kota manapun kamu berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Saya berdoa, kita semua senantiasa ada di dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Saya percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya pasti akan digenapi. Kita bisa menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami hari ini. Buka telinga kami, buka hati kami, agar kami memahami firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak di antara kita mungkin pernah mendengar nama Alexander Agung atau Alexander the Great. Ya, saya sendiri beberapa kali menemukan karakter ini di beberapa game strategi perang yang saya mainkan. Alexander Agung ini lahir sekitar 350 tahun sebelum Kristus dan dikenal dengan sikapnya yang gigih. Di umur 20 tahun, sekitar umur-umur kita saat ini, dia dinobatkan menjadi Raja Makedonia, sebuah wilayah di daerah Yunani pada masa sekarang. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, dia berhasil memperluas wilayah kerajaannya sampai ke 3 benua, yaitu sebagian dari Eropa, Afrika, dan Asia. Usianya saat itu sekitar 30 tahun, tetapi dia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di semenanjung Balkan, di Mesir, di Asia Tengah, di Persia, dan juga India. Suatu prestasi yang sangat gemilang. Semua itu tidak diperolehnya dengan mudah karena setiap daerah yang mau ditaklukkan pasti memberikan perlawanan. Tidak ada daerah yang ketika mau ditaklukkan akan menyerah begitu saja. Tentu nggak akan ada daerah yang seperti itu. Banyak kali dia menghadapi perlawanan-perlawanan yang sengit dari kerajaan-kerajaan yang hendak ditaklukkan. Tetapi sesulit apapun keadaan yang dihadapinya, Alexander tidak mau menyerah. Ia terus berjuang dengan gigih. Sikap gigih dan semangat juangnya ini tercermin di dalam moto yang dipegangnya, yaitu "There is nothing impossible to him who will try." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia untuk mencoba. Hanya bila seseorang bersedia untuk mencoba atau berusaha, barulah hal-hal yang dipandang mustahil kemungkinan dapat diwujudkan. Berbekal prinsip tersebut, Alexander menaklukkan semua negeri yang hendak ia duduki. Walaupun orang-orang beranggapan negeri-negeri tersebut tidak mungkin untuk dikalahkan, negeri-negeri tersebut sulit untuk dikalahkan, tetapi Alexander berjuang dengan gigih sampai ia berhasil mengalahkan para lawannya. Untuk memperingati kemenangan-kemenangannya tersebut, tidak kurang dari 70 kota didirikan di wilayah yang ia duduki dan diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Alexandria. Salah satunya yang paling terkenal adalah kota Alexandria atau Iskandaria di dekat kota Kairo di Mesir. Teman-teman, bisa bayangkan kalau nama kita yang dijadikan nama sebuah kota? Keren kan rasanya? Tetapi setelah berhasil menaklukkan daerah India Utara dan bermaksud untuk berperang lebih jauh, para prajuritnya menolak keinginannya tersebut. Kenapa? Karena mereka telah berperang selama 10 tahun secara terus-menerus dan mereka merasa kelelahan. Alexander akhirnya membawa para tentaranya untuk kembali ke Babilonia dan 3 tahun kemudian dia meninggal di usia 33 tahun karena menderita sakit. Peristiwa ini menunjukkan ke kita nih, sehebat apapun Alexander the Great, dia tetap manusia yang punya keterbatasan. Dia tetap tidak mampu untuk mempengaruhi prajuritnya untuk terus berperang. Walaupun dia memegang prinsip tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia mencoba. Tetapi tetap aja Alexander harus terima kenyataan bahwa dirinya juga adalah manusia yang terbatas. Alexander the Great tidak dapat menghindari keterbatasan dirinya. Tetapi lain halnya dengan Tuhan. Kemampuan dan kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak akan pernah ada rancangannya yang gagal dalam kehidupan kita.
Teman-teman, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menolong kita. Maka dari itu, tidak akan ada kesulitan atau keterbatasan manusia yang mampu menghalangi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Hal-hal indah yang sudah Ia rencanakan bagi kita umatnya. Ketidakterbatasan Tuhan ini bisa kita lihat melalui karyanya dalam kehidupan bangsa Yehuda, yaitu keturunan Abraham yang tinggal di bagian selatan negeri Israel. Bangsa Yehuda ini sudah dikalahkan oleh tentara Nebukadnezar, dan mereka kondisinya hidup sebagai orang buangan di negeri Babel. Ini dialami mereka karena umat Tuhan ini telah meninggalkan Allah, dan mereka menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu para berhala yang merupakan suatu hal yang jahat di mata Tuhan. Allah telah memperingatkan mereka melalui para nabi, tetapi tetap saja mereka mengeraskan hati dan nggak taat sama firman Tuhan. Dan ya akhirnya Allah pun menghukum mereka. Salah seorang dari para nabi tersebut adalah Yesaya, yang 100 tahun sebelum masa pembuangan telah menyampaikan nubuatan yang isinya adalah peringatan terhadap bangsa Yehuda dan juga janji Tuhan bahwa Ia akan memulihkan umatnya. Janji yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 yang sudah kita baca di minggu lalu. Janji yang berkata bahwa Allah telah menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. Yang terbaik masih akan datang. 100 tahun setelah Nabi Yesaya, yaitu menjelang bangsa Yehuda mengalami pembuangan. Melalui satu nabi lagi yang bernama Yeremia, Allah berjanji bahwa Ia tidak akan membuang umatnya untuk selama-lamanya. Allah berjanji bahwa setelah 70 tahun mereka berada di pembuangan, Allah sendiri juga yang akan membawa mereka kembali ke tempat asal mereka, yaitu Yehuda. Singkat cerita, berjalanlah pembuangan tersebut. Bangsa Yehuda menjalani masa-masa pembuangan ini. 70 tahun berlalu dan Tuhan menggenapi janjinya. Penggenapan janji ini dicatat di kitab Ezra. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah tuh bukan cuma janji kosong. Dia nggak PHP. Tapi dia adalah pribadi yang dalam kuasa, kesetiaan, kasih, dan hikmatnya. Dia benar-benar menggenapi janjinya. Puluhan, bahkan ratusan tahun sudah berlalu sejak nubuatan zaman Nabi Yesaya. Tetapi Allah tidak terbatas oleh waktu. Sekali dia berjanji, selamanya dia pegang janji tersebut dan pasti digenapi tepat pada waktunya. Sehingga kalaupun orang berkata tahun ini akan menjadi tahun yang sulit, teman-teman, kita percaya bahwa ada hari esok di dalam Tuhan. The best is yet to come. Kalaupun orang berkata hal yang sedang dihadapi ini mustahil, namun kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Mari sama-sama kita baca Ezra pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai ke-4. Pada tahun pertama, zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat yang keempat, dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Wow, sungguh sebuah catatan penggenapan janji Allah yang luar biasa, yang bahkan sudah dinubuatkan puluhan, bahkan ratusan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Janji bahwa Allah
akan menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita dapat melihat bahwasannya kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Ya, Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga hal yang pertama, Allah sanggup mengendalikan segala sesuatu. Sekali lagi, Allah sanggup mengendalikan segala sesuatu. Ini bisa kita lihat di ayat yang pertama. Bagaimana Allah mengendalikan Kores, Raja Persia, untuk menggenapi firman-Nya. Dicatat di ayat 1 seperti ini. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Teman-teman, kalau boleh saya bercerita sedikit. Latar belakang sejarah dari kerajaan Persia yang disebutkan di ayat tadi bermula dari kerajaan Babel, yang antara lain diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Dan pada masa Raja Belshazzar, keturunan dari Nebukadnezar, kerajaan Babel jatuh dan digantikan oleh kerajaan Persia. Raja-raja Persia yang namanya tercatat di Alkitab antara lain adalah Raja Darius yang memasukkan Daniel ke gua singa. Kemudian ada Raja Ahasiweros yang namanya disebut di dalam kitab Esther. Dan kemudian ada Raja Kores yang disebutkan di ayat 1 yang baru saja kita baca tadi. Gak jauh beda dengan kerajaan Babel. Pada masa pemerintahan Raja Kores, kerajaan Persia ini merupakan kerajaan yang superpower. Kerajaan yang sangat berpengaruh di dunia. Itu sebabnya di ayat yang kedua, Kores tadi bilang bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Rasanya gak berlebihan ketika Raja Kores ngomong itu. Karena memang pada saat itu Persia adalah salah satu atau kerajaan yang terbesar di dunia. Dan yang menarik nih, ini yang menarik. Allah sanggup mengendalikan hati dari Raja Kores, raja dari kerajaan terbesar di dunia pada masa itu, untuk menggenapi firman-Nya yang telah disampaikan melalui Nabi Yeremia. Wow, betapa besar dan tidak terbatas kuasa Tuhan, yang bahkan hati raja terbesar di dunia pun bisa dikendalikannya. Sehingga benar apa yang ditulis Amsal 21 ayatnya yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kemanapun Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menggunakan siapapun tanpa terkecuali. Inilah yang terjadi pada diri Raja Kores. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan kehendaknya, yaitu agar bangsa Yehuda terbebas dari pembuangan di Babel dan dapat kembali ke negeri mereka. Coba nih, kita pikir dengan logika kita. Keputusan Raja Kores ini menurut saya pribadi, ini aneh. Dan bahkan mungkin secara manusia ini keputusan yang mustahil. Ini gak mungkin banget lah terjadi. Bayangkan, 70 tahun sebelumnya, Raja Nebukadnezar membuang bangsa Yehuda ke Babel. Tentunya, yang namanya dibuang bukan demi kebaikan orang-orang Yehuda, tetapi justru demi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dari kerajaan Babel. Sehingga kepulangan mereka ke negeri asal mereka seperti yang diperintahkan oleh Raja Kores merupakan satu kerugian yang besar bagi bangsa Persia yang merupakan kelanjutan dari bangsa Babel. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, mereka malah suruh dikasih perak, suruh dikasih emas, suruh dikasih ternak. Di luar nalar banget ini rasanya. Tapi teman-teman, inilah pekerjaan Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa yang kita lihat mustahil, apa yang bagi manusia nggak mungkin, apa yang bagi manusia di luar nalar, sanggup Ia lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita sedang mengalami situasi yang dibilang orang atau dikatakan manusia mustahil untuk diselesaikan? Hari ini, firman Tuhan memberikan statement yang jelas bagi kamu dan saya, bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Tuhan adalah pribadi yang sanggup mengendalikan segala sesuatu. Kalau hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan yang sama, yang mampu mengendalikan pikiran dan hati dari raja yang paling berkuasa di masa itu,
Tuhan yang sama yang mampu mengendalikan siapapun dan apapun agar rancangannya bagi kehidupan kamu dan saya tergenapi. Come on, kita punya Tuhan yang luar biasa. Hal yang selanjutnya, kuasanya tidak terbatas sehingga Allah sanggup menggenapi janjinya. Hal ini bisa kita lihat di ayat 1, ayat 2, dan juga di ayat yang ketiga. Di ayat yang pertama tertulis dengan jelas bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kita melihat bahwa memang tujuan Tuhan dalam menggerakkan hati Kores adalah untuk menggenapi kehendaknya yang telah disebutkan oleh Nabi Yeremia, yaitu kehendaknya untuk mengembalikan Yehuda ke negeri asal mereka setelah 70 tahun umatnya hidup di dalam pembuangan. Hal ini juga diperkuat dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Pernyataan atau perintah yang diberikan oleh Raja Kores ini menunjukkan bahwa dia sadar bahwa perintah yang dia berikan agar bangsa Yehuda berangkat kembali ke negeri asalnya adalah karena Tuhan Allah semesta langit yang menugaskan dirinya untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Satu bait suci yang telah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya. Teman-teman, bukti arkeologis menunjukkan bahwa keputusan Raja Kores untuk mengirim kembali bangsa Yehuda kembali ke negeri asal mereka ini merupakan satu fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Hal ini terlihat melalui satu artefak atau peninggalan sejarah yang ditemukan oleh para arkeolog dari Inggris. Para arkeolog dalam penggalian di daerah Mesopotamia di akhir abad 19, mereka menemukan artefak yang terbuat dari tanah liat yang berbentuk silinder yang pada bagian permukaannya tertera naskah atau tulisan-tulisan yang ditulis dengan huruf Akkadian. Silinder tanah liat yang berusia 2.500 tahun tersebut antara lain di dalamnya memuat perintah yang disampaikan Raja Kores seperti yang tercatat di Ezra 1 ayat yang kedua sampai 3 yang baru saja kita baca. Artefak yang oleh para arkeolog diberi nama Cyrus Cylinder atau silinder Kores ini disimpan di British Museum di London. Keberadaan Cyrus Cylinder ini membuktikan teman-teman bahwa isi Alkitab bersifat akurat dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa sehingga ia sanggup menggenapi janjinya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang mampu menggenapi firman-Nya, seharusnya kita tidak akan bimbang dan khawatir dalam hidup ini. Sebab sebagaimana Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Yehuda secara akurat, demikian juga ia mampu menggenapi janji-janjinya bagi hidup kamu dan saya. Tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Apapun yang ia kehendaki, pasti akan terlaksana secara sempurna, tepat pada waktunya. Hal yang terakhir, Allah sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Sebagai Allah yang penuh kasih, tentu ia punya rencana yang indah bagi kita umatnya. Tetapi bukan cuma bisa merencanakan, Allah sanggup untuk bekerja dan menggenapi rancangannya tersebut dalam hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Hal inilah yang membedakan Tuhan dengan manusia. Manusia bisa saja berencana, merencanakan yang terbaik bagi dirinya, merencanakan yang terbaik bagi orang-orang yang dia kasihi. Tetapi karena keterbatasan, tidak semua keinginan yang bersangkutan bisa terwujud. Keinginan untuk punya karir yang cemerlang, keinginan kita untuk punya IPK 4,0, keinginan kita untuk lulus 3,5 tahun dan cum laude, keinginan kita untuk adanya rekonsiliasi pemulihan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang baik, itu adalah hal-hal yang mulia. Tetapi di dalam realita kehidupan kita tetap adalah manusia yang terbatas. Dan ini mengakibatkan tidak semua rencana kita dapat tergenap. Tidak demikian halnya dengan Tuhan, teman-teman. Ketika ia berkehendak,
ketika Tuhan punya rencana, Dia nggak akan berhenti sampai rancangan atau harapan. Tetapi Allah sanggup mewujudkan hal tersebut sampai tuntas. Bukan hanya separuh-separuh. Sehingga kalau kita masuk di dalam proyek kehidupan yang dari Tuhan, proyek ini nggak akan terhenti atau terbengkalai. Apapun yang Tuhan rencanakan di dalam proyek kehidupan ini pasti akan dilaksanakan dan diselesaikannya sampai tuntas sempurna pada waktunya. Salah satu lokasi yang ikonik dari negara Amerika Serikat adalah Mount Rushmore yang terletak di Dakota Selatan. Monumen ini sangat terkenal dan setiap tahun dikunjungi oleh tidak kurang dari 2 juta orang dari seluruh penjuru dunia. Namun, sesungguhnya monumen ini adalah monumen yang terhenti di tengah jalan. Karena rencana awalnya, monumen ini akan membentuk bagian kepala sampai pinggang dari 4 presiden Amerika, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Namun karena kekurangan biaya, monumen tersebut berhenti cuma sampai gambaran muka dari para presiden. Rancangan awalnya baik, rancangan awalnya bagus, rencananya indah. Tetapi karena keterbatasan yang ada, dalam hal ini masalah dana, maka akibatnya rancangan tersebut tidak pernah terwujud secara tuntas. Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kuasanya tidak terbatas, sehingga Ia sanggup bekerja untuk kebaikan kita sampai tuntas. Seperti yang tadi ditulis di kitab Ezra pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai 4. Bukan hanya Tuhan bawa balik ke negeri asalnya, tetapi Tuhan juga menolong mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang ada di dalamnya sampai selesai. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah bekerja secara separuh-separuh, tapi semua pasti dikerjakannya tuntas tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas inilah yang menjadi jaminan bagi kita umatnya, bahwa Dia masih bekerja untuk masa depan yang lebih indah bagi kehidupan kita. Sehingga yang kita perlukan adalah iman untuk menyambut janji Tuhan tersebut. Sebab seindah apapun janji Tuhan, sebaik apapun rencana Tuhan, kalau kita tidak mempercayai dan menyambutnya dengan iman, maka seperti yang tertulis di Ibrani 4 ayatnya yang kedua, pemberitaan itu nggak berguna buat mereka. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak akan berguna kecuali kita bersikap percaya dengan iman dan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sehingga teman-teman, apapun yang sedang kamu alami saat ini, hadapi dan percayalah kepada janji Tuhan, yaitu yang terbaik masih menanti di depan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang berjanji dan Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan di dalam segala janji-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang sanggup dan mampu untuk menggenapi semua janji dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Engkau Allah yang mengendalikan hati daripada raja-raja. Dan Engkau adalah Allah juga yang sanggup untuk mengendalikan semua hal yang ada di sekeliling kami. Dan membuat semua rancangan-Mu di dalam kehidupan kami bisa tergenapi. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan-Mu yang kuat, kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Dan yang terbaik itu masih akan datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan di dalam tuntunan-Mu setiap hari. Tuntun kami berada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami melenceng ke kiri kanan, tetapi biar kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada sukacita dan kebahagiaan daripada Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah keluarga mereka, ada perlindungan dari segala mara bahaya. Ada kesehatan di tengah-tengah segala pandemi dan penyakit yang ada. Aku memperkatakan ada kesehatan di tengah-tengah semua orang yang berkata bahwa dunia sedang tidak sehat, tetapi bagi anak-anak Tuhan 100% badan yang fit, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah
pertolongan dari Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk kita sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah ini, sehingga para konselor dan para pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.